Nah, selanjutnya yaitu tentang pengolahan dan penggunaan unsur transisi periode keempat. Pada umumnya, unsur-unsur transisi periode keempat di alam terdapat dalam bentuk senyawa oksida dan sulfide. Hanya unsur-unsur tertentu yang dapat diperoleh dalam keadaan bebas dan dalam bentuk senyawa. Nah, ini pembuatan skandium. Jadi, skandium atau Sc dibuat dengan elektrolisis cairan SCCl3 yang dicampurkan dengan klorida lain. Yang kedua yaitu pembuatan titanium. Salah satu metode yang digunakan dalam proses pembuatan titanium adalah metode Kroll yang banyak menggunakan klor dan karbon. Hasil reaksinya adalah titanium tetraklorida yang kemudian dipisahkan dengan besi triklorida dengan menggunakan proses distilasi. Senyawa titanium tetraklorida kemudian direduksi oleh magnesium menjadi logam murni. Udara dikeluarkan agar logam yang dihasilkan tidak dikotori oleh unsur oksigen dan nitrogen. Sisa reaksi adalah antara magnesium dan magnesium diklorida yang kemudian dikeluarkan dari hasil reaksi menggunakan air dan asam klorida sehingga meninggalkan spons titanium. Spons ini akan mencair di bawah tekanan helium atau argon yang pada akhirnya membeku dan membentuk batangan titanium murni. Nah, ini ya cara pembuatan titaniumnya. Langkah awal produksi titanium dilakukan dengan menggunakan biji rutil yang mengandung TiO2 menjadi TiCl4, kemudian TiCl4 direduksi dengan magnesium atau Mg pada temperatur tinggi yang bebas oksigen. Persamaan reaksinya, jadi TiCl4 itu nama lain dari ini tadi ya, TiCl4 itu nama lain dari tetraklorida ya. 4 itu kan tetra ya. Nah, persamaan reaksinya yaitu TiO2 dalam keadaan solid ditambah dengan C dalam keadaan solid ditambah dengan 2Cl2 menjadi hasil reaksinya menjadi TiCl4 ya dalam keadaan gas ditambah CO2 atau karbon dioksida dalam keadaan gas dan TiCl4 ditambah 2Mg. Hasil reaksinya kemudian menghasilkan Ti dalam keadaan solid ditambah 2MgCl2. Jadi di sini ada berapa proses? Di sini terhitung ada 1, 2, 3 ya, arah panah itu. Nah, arah panahnya ya. Jadi terhitung ada 3 langkahnya. Kemudian yang selanjutnya, cara pembuatan ferrovanadium. Ferrovanadium dihasilkan dengan mereduksi V2O5 dengan pereduksi campuran silikon dan besi. SiO2 yang dihasilkan direaksikan dengan CaO membentuk kerak CaSiO3. Reaksi kimianya sebagai berikut. 2V2O5 ditambah 5Si, hasil reaksinya menjadi 4V ditambah Fe dalam keadaan S itu solid ya, ditambah 5SiO2, SiO2 ditambah CaO menjadi reaksinya CaSiO3. Jadi CaSiO3 itu membentuk kerak yaitu ferrovanadium. Kemudian yang ketiga yaitu cara pembuatan kromium. Langkah-langkah dalam ekstraksi unsur krom dari bijinya adalah seperti berikut. Kromium 3 dalam biji diubah menjadi dikromat. Dikromat 4 reduksi dengan krom atau Cr4 menjadi krom 3. Reduksi kromium 3 oksida dengan aluminium atau reaksi termit.
Kemudian yang keempat yaitu cara pembuatan mangan. Yang pertama, mereduksi oksida mangan dengan natrium, magnesium, aluminium atau dengan proses elektrolisis. Kemudian proses aluminotermi dari senyawa MnO2 persamaan reaksinya sebagai berikut. Tahap pertama, 3MnO2 dalam keadaan solid, hasil reaksinya menjadi Mn3O4 ditambah O2. Tahap keduanya, 3Mn3O4 dalam keadaan solid ditambah 8Al, hasil reaksinya menjadi 9Mn ditambah 4Al2O3. Kemudian yang kelima, cara pembuatan besi atau ferum. Besi dapat diperoleh dengan cara mengekstrak bijinya dalam tanur hembus atau tanur tinggi. Bahan baku yang diperlukan dimasukkan dalam tanur tinggi yaitu biji besi, karbon, dan batu kapur atau CaCO3. Nah, yang keenam yaitu cara pembuatan kobalt. Unsur kobalt di alam setelah didapatkan bergabung dengan nikel dan biasanya juga dengan arsenik. Mineral kobalt terpenting antara lain yang pertama smaltit atau CoAs2, kobaltit atau CoAs5, kemudian lemachit CO3S4, itu nama senyawanya. Sumber utama kobalt disebut species yang merupakan sisa dalam peleburan biji arsen dari Ni, nikel, Cu, tembaga, dan Pb. Kemudian, nah ini ya, untuk pembuatan titanium atau Ti, salah satu metode yang digunakan dalam proses pembuatan titanium adalah metode Kroll yang banyak menggunakan atom klor dan karbon. Ini poin pentingnya ya. Kemudian pembuatan vanadium atau Vanadium, logam campuran dengan besi, dihasilkan dari reduksi V2O5 dengan campuran silikon Si ditambah besi atau Fe. Reaksinya adalah 2V2O5 ditambah 5Si ditambah Fe menghasilkan 4V ditambah Fe ditambah 5SiO2. Senyawa SiO2 ditambah dengan CaO menghasilkan suatu terak, yaitu bahan yang dihasilkan selama pemurnian logam. Kemudian ini pembuatan vanadium, vanadium yaitu logam campuran dengan besi ya, tadi dihasilkan dari reduksi V2O5 dengan campuran Si, silikon, dan besi. Ya, ini tadi sudah sama ya seperti yang ini tadi. Nah, kemudian pembuatan kromium, logam krom dibuat menurut proses Goldsmith dengan jalan mereduksi Cr2O3 dengan logam aluminium. Reaksinya menjadi Cr2O3 ditambah 2Al, hasil reaksinya menjadi Al2O3 ditambah 2Cr. Kemudian ini pembuatan seng atau Zn ya, dilakukan dengan pemanggangan seng sulfida ZnS, kemudian oksida seng direduksi dengan karbon pijar. Kemudian pembuatan kobalt atau Co, unsur kobalt diproduksi ketika hidroksida hujan akan timbul NaOCl. Berikut reaksinya ya, cara membacanya 2Co pangkat 2 plus ditambah NaOCl ditambah 4OH- ditambah H2O. Arah panah itu dibaca hasil reaksi, menghasilkan hasil reaksinya yaitu 2COOH3 ditambah NaCl. CaOH3 yang dihasilkan kemudian dipanaskan untuk membentuk oksida dan kemudian ditambah dengan karbon sehingga terbentuklah unsur kobalt metal. Berikut reaksinya yaitu 2COOH3 atau heat, CO2O3 ditambah 3H2O.
Kemudian pembuatan seng. Pembuatan logam seng dilakukan dengan pemanggangan seng sulfida atau ZNS, kemudian oksida seng direduksi dengan karbon pijar. Nah, di sini ada pembuatan skandium atau Sc dibuat dengan elektrolisis cairan ScCl3 yang dicampurkan dengan klorida lain. Yang kedua, pembuatan mangan atau Mn. Pembuatan ferromangan dilakukan dengan mereduksi MnO2 dengan campuran besi oksida dan karbon. Reaksinya yaitu MnO2 ditambah Fe2O3 ditambah 5C menghasilkan hasil reaksinya yaitu Mn ditambah 2Fe ditambah 5CO. Nah, ini poin pentingnya ya, poin intinya saja. Pembuatan krom atau Cr. Logam krom dibuat menurut proses Goldschmidt dengan jalan mereduksi Cr2O3 dengan logam aluminium. Reaksinya yaitu Cr2O3 dalam keadaan solid ditambah 2Al dalam keadaan solid menghasilkan Al2O3 dalam keadaan solid ditambah 2Cr. Itu pembuatan krom. Ini pembuatan besi ya, seperti ini. Besi itu lambangnya adalah Fe. Proses pengolahan biji besi untuk menghasilkan logam besi dilakukan dalam tanur tinggi. Prinsip kerjanya dengan mereduksi oksida besi dengan gas karbon monoksida. Kemudian ini pembuatan mangan, ini hampir sama dengan poin inti-intinya tadi ya. Pembuatan mangan itu namanya ferromangan, dilakukan dengan mereduksi MnO2 dengan campuran besi oksida dan karbon. Reaksinya MnO2 ditambah Fe2O3 ditambah 5C menghasilkan Mn ditambah 2Fe ditambah 5CO. Pembuatan besi juga sama. Proses pengolahan biji besi untuk menghasilkan logam besi dilakukan dalam tanur tinggi ya. Prinsip kerjanya dengan mereduksi oksida besi dengan gas karbon monoksida. Jadi hampir sama dengan poin-poin yang di awal tadi. Pembuatan kobalt. Unsur kobalt diproduksi ketika hidroksida hujan akan timbul hipoklorit sodium atau lambangnya NaOCl. Reaksinya sebagai berikut. 2CO2 plus NaOCl plus 4OH- plus H2O menghasilkan 2COOH3 ditambah NaCl. Trihidroksida atau COOH3 yang dihasilkan kemudian dipanaskan untuk membentuk oksida dan kemudian ditambah dengan karbon sehingga membentuk unsur kobalt metal. Reaksinya sebagai berikut. 2COOH3 CO2O3 ditambah 3H2O 2CO2O3 ditambah 3C menghasilkan 4CO ditambah 3CO2. Nah, pembuatan tembaga itu atau Cu, proses pengolahannya diawali dengan pemanggangan kalkopirit atau namanya CuFeS2 atau biji tembaga lain. Hasil pemanggangan dioksidasi dalam oksigen. Tembaga yang dihasilkan dimurnikan secara elektrolisis dan flotasi atau proses pemisahan yang digunakan untuk menghasilkan konsentrat tembaga emas. Nah, ini pembuatan tembaga Cu, pengolahannya diawali dengan pemanggangan kalkopirit atau senyawa CuFeS2 atau biji tembaga lain. Hasil pemanggangannya nanti dioksidasi dalam oksigen. Tembaga yang dihasilkan dimurnikan secara elektrolisis dan flotasi atau proses pemisahan yang digunakan untuk menghasilkan konsentrat tembaga emas ya. Sama dengan yang tadi. Nah, ini proses skemanya. Yang pertama proses pemekatan, pemanggangan, kemudian reduksi, dan yang terakhir adalah elektrolisis sehingga menghasilkan Cu murni atau tembaga murni. Nah, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ke Mbak Ana ya.